ketika Allah katakan ayat pertama, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Di ayat keduanya Allah mengajak kita untuk mencari pengetahuan, menantang kita. Tahukah engkau apa keistimewaan malam Al-Qadar itu? Maka diteruskan ayat selanjutnya, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Masya Allah, di malam Al-Qadar itu Allah berikan limpahan pahala yang luar biasa, lebih daripada 1000 bulan. Kemarin saya tuntaskan setidaknya senilai dengan kurang lebih 83 tahun. Baca Al-Quran senilai 83 tahun. Ya, sholat senilai 83 tahun. Setidaknya demikian. Demikian pula kita dapati peluang dosa diampuni. Bahkan jelas dalam lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi mengajarkan kepada kita dalam hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim, man yaqum, riwayat lain, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang bisa bangkit mendapati malam Al-Qadar, menunaikan ibadah, salat di dalamnya, maka ia jika menunaikannya dengan penuh keikhlasan dan kekuatan iman, berpeluang diampuni semua dosa-dosa yang pernah ia kerjakan sejak mulai balik sampai detik dia beribadah itu. Allahu Akbar. Malam Al-Qadar. Demikian pula ada peluang doa-doa dikabulkan karena malaikat itu begitu mereka berlomba untuk turun ke bumi. Sampai-sampai malaikat Jibril alaihissalam, Ruhul Amin, ikut turun. Ya, bukankah jelas kalimat yang disampaikan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Tanazzalul malaikatu warruhu fiha." Malaikat-malaikat turun. Banyak sampai Ruhul Amin, malaikat Jibril pun turun. Dan penyertaan malaikat saat turun terhadap orang-orang yang tengah ibadah menghidupkan malam itu, salah satu konsekuensinya banyak narasi dalam hadis menyebutkan adalah mengaminkan doa-doa yang dibohonkan. Bukankah ketika orang sholat, ya, yang sebelumnya Nabi menyampaikan hadis tentang orang sholat di malam Al-Qadar. Bukankah ada redaksi hadis Nabi SAW ketika seseorang kemudian membaca Al-Fatihah kemudian amin, man wafaqa ta'minuhu ta'min al-malaika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang aminnya bersamaan dengan aminnya malaikat. Artinya, Pak, ketika seseorang mengucapkan amin, malaikat mengatakan amin. Bukankah Al-Fatihah bagian dari doa? Ya kan? Di hadis yang lain, ketika Nabi menyampaikan tentang keutamaan Al-Fatihah sampai berkata dalam hadis qudsi, ya qala Allahu jalla wa ala, ya qasamtu shalah baini wa baina abdi, saya bagi salat itu dua bagian antara hak aku dan hak hambaku, kewajibanku dan kewajiban hambaku, wali abdi ma sa'al. Kalau hambaku benar dalam menunaikan inti salatnya ini, ya apapun yang ia minta aku kabulkan. Apa redaksi selanjutnya? Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Sampai ke iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jika hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, dijawab oleh Allah, hamadani 'abdi. Mengucapkan ar-rahmanir rahim, dijawab oleh Allah, athna 'alayya 'abdi. Mengucapkan maliki yaumiddin, dijawab oleh Allah, majjadani 'abdi. Ketika mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa jawab Allah? Hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dan hambaku. Hambaku, kalau hambaku benar sampai bacaan ini salatnya, apapun yang dia minta aku akan kabulkan. Saat dia mengucapkan amin, malaikat amin, bonus dapat. Ya, Anda berdoa, samping malaikat, Anda berdoa, kata malaikat amin, 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 amin. Peluang banyak bisa diraih dan kesempatan ini tidak akan terulang. Hadir ketentraman, jelas, nasnya langsung dari Al-Quran, di penutup surah Al-Qadar. Salam. Ya, salamun hiya matla'il fajr. Salam. Malam itu penuh dengan ketentraman, penuh dengan kedamaian. Karena itu otomatis ketika seseorang mendapatkan ketentraman itu, mendapatkan ketenangan itu, maka orang yang meraih malam Al-Qadar akan berdampak pada keadaan hatinya yang lapang dan perilakunya yang lebih tentram. Akan terlihat nanti, esoknya tenang, nyaman, lebih tentram, ya, lebih nyaman, tindakan-tindakannya ada perubahan, Masya Allah. Dan di antara yang terakhir, lahir kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti diisyaratkan di Quran surah ke-44 itu. Ya, Quran surah ke-44 Ad-Dukhan. Ya, di ayat yang ketiga. Mushaf standar di halaman 496, baris yang pertama.
Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ya, sungguh kami telah turunkan Al-Quran itu di malam yang penuh keberkahan, malam yang penuh kemuliaan. Jadi orang yang mendapati malam itu, dia mendapatkan keberkahan, kemuliaan, dan limpahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam Al-Qadar. Hanya di waktu ini. Tak berulang di waktu-waktu lainnya. Karena itulah kemudian menjadi penting malam ini untuk kita buru. Sehingga kita tuangkan dalam tema materi kita saat ini, memburu malam Al-Qadar. Baik, jika kita ingin katakan, ya Allah, saya ingin meraihnya. Ya Rasulullah, saya ingin memburunya. Maka kapan itu terjadi? Kemudian bagaimana saya menyikapinya? Amal apa yang harus saya lakukan? Jika doa dikabul, kenapa yang harus saya minta? Dari 3 persoalan ini, dari 3 pertanyaan ini, kita turunkan menjadi inti bahasan kita dalam 3 poin utama. Kapan waktunya malam Al-Qadar? Amal apa yang mesti kita kerjakan jika bersamaan kita dapat di malam itu? Dan doa apa yang paling utama yang harus kita mohonkan jikalau kita dengan izin Allah mendapati momentum yang dimaksudkan? Baik, secara cepat mohon izin saya bukakan untuk slide selanjutnya di flip chart yang kita bisa simak bersama. Bismillah. Kita mulai dengan bagian pertama. Waktu Lailatul Qadar. Memburu waktu malam Al-Qadar. Kapan itu terjadi? Karena malam ini, momentum mulia ini, diisyaratkan oleh Al-Quran hanya bersumber dari keterangan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat firman-Nya, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami telah turunkan Al-Quran itu dengan segala keagungan kami dan segala kemuliaan Al-Quran di malam Al-Qadar. Karena sumbernya disampaikan oleh Allah, maka kita harus mencoba mencari keterangan yang bersumber dari firman Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Baik, di sini kita pentingnya melihat dalam narasi Al-Quran seperti apa isyarat malam Al-Qadar itu terkait dengan turunnya Al-Quran diinformasikan kepada kita. Setelah itu, kita lihat bagaimana penjelas, penafsir Al-Quran yang langsung ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadis beliau menerangkan kepada kita tentang isyarat Al-Quran terkait waktu dimaksud. Mari kita cepat untuk melihat narasi Al-Quran terkait dengan turunnya Al-Quran. Teman-teman sekalian, malam Al-Qadar dikaitkan erat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan peristiwa turunnya Al-Quran. Ketika Al-Quran diturunkan bersamaan dengan malam Al-Qadar. Sedangkan redaksi turunnya Al-Quran itu setidaknya diungkapkan oleh Al-Quran dengan 2 diksi utama. 1, menggunakan kata anzala, ini. Yang kedua, menggunakan kata nazzala, yang ini. Dalam rumus bahasa Arab secara cepat, jika kita menggunakan versi yang pertama, anzala, yunzilu, maka ini menunjukkan sebuah peristiwa yang berlangsung sekaligus, keseluruhan, tanpa ada tahapan. Sebaliknya, jika kita gunakan kalimat nazzala, yunazzilu, menggunakan tasydid, maka ini menunjuk proses yang bertahap, munajjaman, tadarrujan, ya. Baik, sebuah proses jika dikaitkan dengan turunnya Al-Quran, bila kita gunakan redaksi yang pertama, ini menunjuk Quran, isyaratnya diturunkan secara sekaligus, secara langsung. Jika kita menunjuk pada redaksi yang kedua, nazzala, maka ini menunjuk turunnya Al-Quran secara bertahap, berproses. Dan ulama sepakat bahwa tahapan penurunan Al-Quran yang berlangsung secara berproses itu, itulah tahapan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sejak mulai periode Iqra berlangsung di Gua Hira itu, ya, pada tanggal 21 Ramadan. Ya, Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri
ya, dalam kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum menghimpun dengan sangat indah keterangan ini. Kata beliau, proses terjadinya turun wahyu kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap diawali dalam usia beliau 40 tahun, ya, kemudian 6 bulan, kemudian 12 hari. Ini dalam perhitungan Hijriyah. Nah, ini menarik sekali karena nanti di hadis riwayat Muslim, ya, nomor hadis 2263 disebutkan bahwa Nabi SAW mengalami pendahuluan untuk proses penerimaan wahyu pertama melalui mimpi yang benar, ya, ar-ru'ya as-sadiqah, ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang nyata, yang benar, yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan itu berupa dari tanda kenabian. Ya, ar-ru'ya as-sadiqah juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Ya, di hadis Muslim nomor hadis 2263 disebutkan langsung oleh Nabi SAW, mimpi yang benar itu bagi para nabi adalah satu di antara 46 tanda kenabian. Ya, karena itu Nabi Yusuf kan pernah bermimpi, ya kan? Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Nabi Yusuf melihat, ya kan? Matahari, bulan, dan 11 bintang sujud hormat di hadapannya. Bermula dari mimpi, tanda kenabian. Demikian karena itu bagian dari tanda kenabian, maka Nabi Muhammad pun SAW, penghulu para nabi, pemimpin para rasul, mengalami itu pula. Dan itu berlangsung selama 6 bulan. Masya Allah. Jadi tepat sekali, 6 bulan itu diawali pendahuluan, kemudian dalam usia 40 tahun setelah periode ini, beliau menerima wahyu pertama. Dalam perhitungan kalender Masehi, usianya 39 tahun, 3 bulan, 20 hari. Jadi kalau ada referensi sejarah menyebutkan beliau menerima wahyu dalam usia 40 tahun, itu yang dimaksud pendekatan Hijriyah. Karena ini memang patokan dalam kalender Islam, dalam perhitungan dan penempatan peristiwa-peristiwa tertentu termasuk pelaksanaan ibadah. Apa hikmahnya menggunakan Hijriyah dalam pelaksanaan ibadah? Sehingga terasa kenikmatan dalam ibadah itu dan kemudahan dalam pelaksanaannya. Anda bayangkan kalau sedang puasa sekarang, menggunakan penanggalan kalender matahari, maka Allahu Akbar bisa dipastikan yang kena musim panas puasanya akan musim panas terus sepanjang tahun. Yang musim dingin akan dingin terus sepanjang tahun. Tapi ketika menggunakan Hijriyah, bukankah akan berputar? Sekarang mungkin ya, musim panas, sekarang mungkin musim panas, nanti musim dingin, nanti musim semi, nanti musim gugur, dan seterusnya. Tapi kita tidak bicara tentang itu. Kita akan fokus bahwa narasi yang menggunakan diksi nazzala dalam konteks penurunan Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah SAW secara bertahap. Sejak mulai usia 40 tahun, 6 bulan 12 hari, kurang lebih selama 23 tahun. 13 tahun selama di Mekah itu, dan 10 tahun selama di Al-Madinah Al-Munawwarah. Redaksi ini kita temukan misal di Quran surah ketiga Ali Imran, di ayat yang ketiga. Ya, di halaman 50 di mushaf sebelah kiri baris pertama. Allah langsung mengatakan, Nazzala alaikal kitaba bilhaq. Nazzala alaikal kitaba bilhaq. Ya, Allah telah menurunkan kepada Muhammad SAW Al-Quran secara berproses, bertahap, dengan cara yang benar, ya kan? Dengan sumber yang nyata, dengan hukum-hukum yang benar. Apa hikmah diturunkan secara bertahap itu kepada Nabi? Dijawab di Quran surah ke-25 Al-Furqan ayat 32. Ya, kadzalika linutsabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Demikian supaya kami memantapkan ayat yang diturunkan itu menghunjam pada jiwamu. Ya, bayangkan kalau diturunkan sekaligus. Kan nggak semua terasa. Ya, demikian Anda lah kalau saya sampaikan ceramah ini dalam tempo misalnya 10 jam tanpa henti. Berapa yang masuk ke jiwa kita? Tapi kalau saya sampaikan kultum, ya, walaupun kuliah terserah antum, bisa edisi pertama 15 menit, kedua 20 menit. Tapi karena parsial sifatnya, kan terasanya beda. Dapat ilmu hari ini, menghunjam ke hati, kita amalkan. Besok ilmu baru lagi, menghunjam ke jiwa, kita amalkan. Kan berproses itu lebih nyaman. Baik ya?